Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Desti Anjaini Feilan Lahia, NIM saya 2206 11040313 dari Universitas Samratulangi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi dan dari kelas C6. Dan pada saat ini saya akan menyampaikan atau mempresentasikan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia mengenai materi tentang catatan kaki dan kutipan tidak langsung maupun kutipan langsung. Untuk itu saya sapa dengan hormat dosen pengampu saya, yaitu Enci Fitjo Watak SPD MPD. Kita masuk pada bagian A, pengantar. Dalam penulisan-penulisan ilmiah, baik penulisan artikel-artikel ilmiah, karya-karya tulis maupun penulis skripsi, dan disertai seringkali dipergunakan kutipan-kutipan untuk menegaskan isi uraian atau untuk membuktikan apa yang dikatakan. Catatan kaki bukan semata-mata dimaksudkan menunjuk sumber tempat terdapatnya sebuah kutipan, tetapi dapat juga dipakai untuk memberi keterangan-keterangan lainnya pada teks. Oleh sebab itu, catatan kaki dan bagian dari teks yang akan diberi penjelasan itu terdapat suatu hubungan yang sangat erat. Kita masuk pada bagian B, yaitu kutipan. 1. Tujuan membuat kutipan. Kutipan adalah pinjaman kalimat atau pendapat dari seorang pengarang atau ucapan seseorang yang terkenal, baik terdapat dalam buku-buku maupun majalah-majalah. Majalah harus diselidiki kembali oleh seorang penulis untuk menemukan kesimpulan yang sama. Penulis cukup mengutip pendapat yang dianggapnya benar itu dengan menyebutkan di mana pendapat itu dibaca sehingga pembaca dapat mencocokkan kutipan itu dengan sumber aslinya. Garis besar kerangka karangan serta simpulan yang dibuat merupakan pendapat penulis sendiri. Sebaliknya, kutipan-kutipannya berfungsi sebagai bahan bukti untuk menunjang pendapatnya. Lanjut bagian 2, jenis kutipan. Menurut jenisnya, kutipan dapat dibedakan atas kutipan langsung dan tak langsung atau kutipan isi. Kutipan langsung adalah pinjaman pendapat dengan mengambil secara lengkap kata demi kata, kalimat demi kalimat dari sebuah teks asli. Sebaliknya, kutipan tak langsung adalah pinjaman pendapat seorang pengarang atau tokoh terkenal berupa intisari atau iktisar dari pendapat tersebut atau dapat pula berupa parafrase. Semua kutipan langsung dicatat pada kartu harus dimasukkan dalam tanda kutip, sedangkan semua kutipan tak langsung tidak diapit oleh tanda kutip. Kita masuk pada bagian ketiga, prinsip-prinsip mengutip. Beberapa prinsip yang harus diperhatikan pada waktu membuat kutipan sebagai berikut. Yang pertama, jangan mengadakan perubahan. Seperti pada waktu melakukan kutipan langsung, pengarang tidak boleh mengubah kata-kata atau teknik dari teks aslinya. Yang kedua, bila ada kesalahan, seperti bila dalam kutipan terdapat kesalahan atau keganjilan baik dalam persoalan, ejaan maupun dalam soal-soal ketatabahasaan, penulis tidak boleh memperbaiki kesalahan-kesalahan itu. Yang ketiga, menghilangkan bagian kutipan. Seperti dalam kutipan-kutipan diperkenankan pula menghilangkan bagian-bagian tertentu dengan syarat bahwa penghilangan bagian itu tidak boleh mengakibatkan perubahan makna aslinya atau makna keseluruhannya. Lanjut bagian 4, cara-cara mengutip. Agar tiap-tiap jenis kutipan dapat dipahami dengan lebih jelas, perhatikan cara-cara berikut. Yang pertama, kutipan langsung yang tidak lebih dari 4 baris. Yang kedua, kutipan langsung yang lebih dari 4 baris. Yang ketiga, kutipan tak langsung. Yang keempat, kutipan atas ucapan lisan. Kita masuk pada bagian C, yaitu catatan kaki. 1. Pengertian catatan kaki. Catatan kaki adalah keterangan-keterangan atas teks karangan yang ditempatkan pada kaki halaman karangan yang bersangkutan. Hubungan antara catatan kaki dan teks dijelaskan itu biasanya dinyatakan dengan nomor-nomor penunjuknya yang sama, baik yang terdapat dalam teks maupun yang terdapat dalam catatan kaki itu sendiri. 2. Cara membuat catatan kaki. A. Referensi pada buku dengan seorang pengarang.
B. Referensi pada buku dengan 2 atau 3 pengarang. C. Referensi pada buku dengan banyak pengarang. D. Kalau edisi berikutnya mengalami perubahan. E. Buku yang terdiri dari 2 jilid atau lebih. F. Sebuah edisi dari karya seorang pengarang atau lebih. G. Sebuah terjemahan. H. Artikel dalam sebuah analogi. I. Artikel dalam ensiklopedi. J. Referensi pada artikel majalah. K. Referensi pada artikel harian. L. Tesis dan disertasi yang belum diterbitkan. M. Referensi pada 2 sumber atau lebih. N. Referensi dari sumber kedua. O. Catatan penjelas. Dan P. Referensi dan catatan penjelas. 3. Singkatan-singkatan. Dalam catatan kaki biasanya dipergunakan pula singkatan-singkatan yang oleh para sarjana sudah diketahui maksudnya. Oleh sebab itu, hendaknya diperhatikan benar-benar bagaimana mempergunakan singkatan-singkatan itu dalam setiap catatan kaki. Singkatan yang paling penting yang harus diketahui adalah IBIT, OBCIT, dan LOCIT. Walaupun demikian, kadang-kadang LOCIT dipakai juga untuk menggantikan singkatan OBCIT. Dalam hal ini, singkatan LOCIT tidak boleh diikuti oleh nomor halaman, karena penunjukan itu tidak pada karya atau opus secara keseluruhan, tetapi merujuk pada halaman tersebut. Bagaimanapun juga, pemakaian singkat LOCIT dengan pengertian pertama di atas merupakan pemakaian yang paling baik. Demikianlah presentasi atau penyampaian materi dari saya mengenai catatan kaki dan kutipan langsung dan kutipan tak langsung. Mohon maaf apabila ada salah dalam pengucapan kata. Terima kasih, salam literasi.